Pernah nggak sih Anda punya ide yang rasanya cemerlang banget? Tapi ya gitu deh, ragu buat mulai. Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas seruan bertindak yang super kuat dari Seth Godin di bukunya Poke the Box. Ini tuh semacam manifesto tentang satu hal yang kelihatannya simpel tapi susah banget, memuai. Coba deh renungkan sebentar. Sejak kapan sih tugas kita cuma jadi pengekor? Godin tuh kayak menampar kita dengan gagasan yang radikal banget. Udah, stop kejar-kejaran sama status quo. Tugas kita sekarang adalah menciptakan status quo yang baru. Dan ini teman-teman, ini adalah fondasi dari semua yang akan kita omongin hari ini. Oke, untuk ngerti kenapa dorongan buat memulai ini jadi penting banget, kita harus terima satu kenyataan yang mungkin agak pahit ya. Peta lama yang kita pegang udah nggak relevan, udah usang. Aturan mainnya udah berubah total. Gini deh, dari kecil sistem pendidikan dan jenjang karir kita itu kan seolah-olah ngelatih kita jadi pekerja pabrik yang patuh, yang nurut sama perintah. Tapi coba lihat sekeliling kita sekarang. Ekonomi hari ini udah beda banget. Yang dihargai bukan lagi kepatuhan, tapi inisiatif, keberanian buat bikin gebrakan. Jadi, ini kayak ada benturan antara dua dunia yang berbeda. Intinya, sistem lama itu udah mati. Udah nggak ada lagi. Jadi murid teladan yang super patuh, itu nggak akan bawa Anda ke puncak lagi serius. Di dunia yang baru ini, jadi biasa-biasa aja, jadi rata-rata, itu sama aja kayak resep pasti buat mandek di tempat. Selama bertahun-tahun, kan kita dikasih resep sukses yang kayaknya udah paten, ya kan? Harus sadar pasar, harus terdidik, punya koneksi yang luas, konsisten, bangun aset, produktif. Anda bisa loh centang semua daftar ini dengan sempurna. Tapi, inilah kenyataan pahitnya. Itu semua nggak cukup lagi. Anda tetap bisa gagal. Jadi, apa yang kurang? Apa yang hilang? Nah, ini dia elemen ketujuh yang super krusial. Percikannya, keberanian buat nggak cuma mikirin, tapi meluncurkan, shipping. Ini bukan lagi soal IQ atau kecerdasan, tapi soal gairah. Soal nyali buat ngerilis karya Anda ke dunia, apapun bentuknya. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau memulai itu sepenting itu, kenapa ya kok rasanya susah banget buat kita ngelakuinnya? Mari kita coba bedah lebih dalam lagi. Jawabannya, ternyata ada di bagian otak kita yang paling primitif. Godin menyebutnya otak kadal. Coba deh bayangin, ada suara purba gitu di dalam kepala Anda yang terus-terusan bisik-bisik. Jangan aneh-aneh deh, jangan ambil risiko, udah jangan sok menonjol. Nah, suara inilah musuh nomor satu kita kalau mau memulai sesuatu. Dan senjata andalannya si otak kadal ini apa? Kecemasan. Cemas itu kan pada dasarnya kita udah ngerasain pahitnya gagal bahkan sebelum kita melangkah. Rasa takut inilah yang akhirnya bikin kita lumpuh, bikin semua potensi kita terkunci. Tapi, ini bukan murni salah kita juga loh. Coba pikirin deh, masyarakat, sekolah, bahkan mungkin tempat kerja kita, semuanya tuh kayak berkonspirasi buat matiin inisiatif kita. Kita kayak dicuci otak terus-terusan buat nunggu izin dulu, jangan bikin ribut, jangan merepotkan. Terus, gimana dong cara ngelawannya? Langkah pertamanya sebenarnya simpel banget. Coba deh kasih nama rasa takut Anda itu. Akui aja kalau dia ada. Karena seringnya waktu kita berani natap dia langsung, kita baru sadar wujud aslinya tuh nggak sebesar bayangannya. Jadi, solusinya itu bukan buat ngilangin rasa takut. Itu hampir mustahil. Tapi, solusinya adalah membangun kebiasaan buat tetap bertindak meskipun kita takut. Nah, inilah yang disebut Seth Godin sebagai seni mencolek kotaknya. Metaforanya tuh dari mainan anak-anak yang simple banget. Bayangin ada sebuah kotak, isinya macam-macam tombol, lampu, sama saklar. Apa yang bakal dilakuin anak kecil? Pasti langsung dicolek-colek kan, cuma buat lihat apa yang terjadi. Nah, mentalitas kayak gitu, itulah yang perlu kita adopsi sekarang. Cara belajarnya jadi gampang banget kalau pakai cara ini. 1. Kolek kotaknya. Artinya, lakukan sesuatu, apa aja. 2. Lihat hasilnya, amati apa yang terjadi. 3. Dari hasil tadi, ubah dikit strateginya. Dan yang paling penting, nomor 4, ulangi lagi. Ini tuh siklus belajar yang aktif, bukan pasif nungguin diajarin. Ini benar-benar mengubah cara kita ngelihat kegagalan, ya kan? Coba pikirin, orang yang paling sering mencoba, dan artinya paling sering gagal, justru merekalah yang pada akhirnya menang. Kenapa bisa gitu? Ya karena setiap kegagalan itu bukan akhir dunia, tapi data super berharga buat percobaan berikutnya. Penting banget buat diingat. Tujuan dari colekan pertama itu bukan supaya benar atau supaya sempurna, bukan itu.
Tujuannya cuma satu, bergerak, memulai, memancing reaksi dari dunia luar, supaya Anda punya sesuatu buat dipelajari. Oke, jadi semua ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Ini adalah panggilan pribadi buat kita semua untuk bertindak. Nah, di bagian inilah kita akan coba bawa konsep ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sadar nggak sadar, kita tuh sering banget ngabisin hidup kita dalam mode menunggu. Nunggu dipilih sama bos, nunggu dipilih klien, nunggu dipilih investor. Pokoknya kita kayak pasrah, nyerahin kendali, dan nungguin izin dari orang lain buat mulai. Tapi aturan main yang baru sekarang adalah berhenti menunggu. Kasih izin buat diri Anda sendiri. Pilih diri Anda sendiri buat mulai proyek itu, buat nyuarain ide itu, buat bikin perubahan itu. Kekuatannya itu ada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain lagi. Gini, di dunia yang serba nggak pasti dan terus berubah ini, orang yang paling berharga itu bukan lagi mereka yang paling jago ngikutin peta. Bukan. Orang yang paling berharga adalah mereka yang menggambar peta. Mereka yang berani masuk ke wilayah yang belum ada petanya sama sekali. Jadi inilah pertaruhan yang sesungguhnya. Kalau Anda mulai dan ternyata salah, ya nggak apa-apa. Anda bisa belajar, Anda bisa perbaiki. Tapi kalau Anda nggak mulai-mulai sama sekali karena takut salah, Anda bahkan nggak akan pernah dapat kesempatan. Risiko terbesar sekarang ini bukan lagi kegagalan, tapi kelambanan. Diam di tempat. Nah, pertanyaan ini bukan basa-basi ya, ini beneran sebuah undangan, ajakan buat Anda untuk ngambil satu aja langkah kecil, sekarang juga, mungkin setelah pembahasan ini selesai. Proyek apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai hari ini. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara buat bener-bener kalah di permainan ini adalah dengan nggak pernah ikut main sama sekali. Jadi, sekarang giliran Anda, silakan cokleklah kotak itu.